Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan fikih namanya kalau tidak ada ikhtilaf ataupun khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama. Karena fikih merupakan produk hukum yang dihasilkan melalui ijtihad yang dilakukan oleh para ulama-ulama mujtahid. Seperti contoh dalam persoalan mentasarufkan zakat. Bagaimana hukumnya mentasarufkan zakat diberikan ataupun digunakan untuk kepentingan-kepentingan umat, misalnya seperti untuk membeli kain kafan, untuk mengkafani mayit, atau untuk digunakan memperbaiki kerusakan-kerusakan masjid, atau membeli karpet misalnya, membeli lampu, ataupun untuk kemaslahatan-kemaslahatan lain. Selalu terjadi ikhtilaf ataupun perbedaan pendapat ulama, meskipun ini setuju atau tidak setuju, tapi ilmu harus kita sampaikan bahwa tidak bisa dipungkiri perihal ini selalu terjadi perdebatan para ulama dan terjadi perbedaan pendapat para ulama. Tentu dalam urusan fikih itu adalah kita merujuk kepada kaidah usul fikih bahwa al-hukmu selalu yadurru ma'illatih. Jadi wujudan atau adaman, atau wujudan wa adaman. Yang namanya hukum itu ditetapkan ya atau tidak ditetapkan, itu selalu melihat ilat hukumnya ataupun alasan-alasannya. Sehingga fikih itu juga kondisioner, bisa diterapkan melihat situasi dan kondisi. Secara pribadi, Al-Fakir mungkin dalam menyikapi perbedaan pendapat ulama mengenai masalah-masalah zakat yang diambil kemudian digunakan untuk pembangunan masjid misalnya, itu secara pribadi Al-Fakir lebih condong kepada ulama yang kekeh ataupun memegang prinsip bahwa sebagian ulama besar, ulama-ulama fikih memang sebagian besar melarang ataupun tidak memperbolehkan mengambil zakat ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan masjid, tetapi harus ditertentukan hanya kepada 8 asnaf ini. Akan tetapi di dalam menafsiri tentang 8 asnaf ini tidak bisa dipungkiri terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi bahwa hukum mentasarufkan zakat yang digunakan untuk pembangunan masjid ataupun untuk kepentingan-kepentingan masjid, membeli karpet, membeli lampu, kemudian untuk membeli kain kafan ya, untuk mengkafani mayat muslim ya, itu bagaimana hukumnya? Kalau kita melihat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ya, saya Al-Fakir akan mencoba membacakan beberapa referensi kitab dari pendapat para ulama yang memperbolehkan ataupun yang tidak memperbolehkan. Saya awali dengan yang tidak memperbolehkan, yaitu di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kitab ini ditulis oleh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar. Ya, kemudian pada halaman yang ke 106, pada halaman yang ke 106 di sini ada qauluhu mas'alatun lastahiku al-masjidu syai'an minaz zakati, bahwa masjid tidak menghaki ataupun tidak memiliki hak sedikit pun dari zakat. Jadi ini pendapat yang tidak memperbolehkan ya. La yastahiqu al-masjidu atau la yastahiqu al-masjidu syai'an minaz zakat. Mutlakon. Di sini la yastahiqu al-masjidu syai'an minaz zakati mutlakon. Jadi tidak memiliki hak, masjid itu tidak memiliki hak untuk mengambil uang zakat yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan masjid. Ini sebagian ulama yang menjadikan referensi sebagai penetapan hukum bahwa mereka berpendapat memang zakat ini tidak boleh ditasarufkan untuk kepentingan masjid. Kemudian yang kedua dikuatkan lagi pada kitab Rahmatul Ummah ya, kitab Rahmatul Ummah fi ikhtilafil a'immah, pada kitab zakat pada halaman yang ke 74. Di sini ada qauluhu wattafaku alaman il ikhraji li bina'i masjidin au takfini mayyitin. Jadi wattafaku alaman il ikhraji li bina'i masjidin au takfini mayyitin. Sepakat para ulama ahli fikih tentang pencegahan atau dilarang atau tidak diperbolehkan mentasarufkan zakat
guna kepentingan pembangunan masjid atau untuk mengafani mayit. Artinya untuk biaya mengafani mayit, membeli kain misalnya, kain kafan, atau membeli parfum, atau membeli sesuatu yang digunakan untuk kepentingan mengafani mayit. Ini pada kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Akan tetapi saya juga harus menyampaikan bahwa di dalam kitab Mizanul Kubro, ya, di dalam kitab Mizanul Kubro ini, kitab Mizanul Kubro adalah kitab yang ditulis oleh Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali Al-Ansori As-Syafi'i, ini juga As-Syafi'i, Ashabus Syafi'i, ya, Al-Ma'ruf bi Sa'roni, yang dikenal sebagai nama atau yang kita kenal, sama-sama kita kenal, yaitu Imam Sa'roni. Di dalam kitab Mizan Kubro pada halaman yang ke-12 pada kitab Mizan Kubronya, ya. Di sini di dalam yang ke-13 pada Soifah yang ke-13 ini, Soifah yang ke-13, yaitu di dalam bab pembagian zakat. Bab qasmi sodakoti, tentang bab pembagian zakat. Di sini qauluhu ittafaqo al-a'immatu al-arba'atu al-annahu yajuzu ikhraju zakati li bina'i masjidin aw takfini mayitin. Ittafaqo, sepakat para ulama, ittafaqo, sepakat, sopo al-a'immatul arba'atu, a'immatul arba'ah ataupun imam 4 madhab, sepakat imam 4 madhab, ala annahu yajuzu ikhraju zakati li bina'i masjidin, bahwa sesungguhnya diperbolehkannya mengeluarkan atau mentasarrufkan zakat ini guna untuk pembangunan masjid, au takfini mayitin, ataupun untuk pembiayaan mengafani mayit. Akan tetapi wa ajma'u ala tahrim sedekati al-mafruti ala Bani Hasim wa Bani Abdul Muthalib. Akan tetapi sepakat ulama 4 madhab tentang keharamannya, dilarangnya atau tidak diperbolehkannya zakat diberikan kepada para habaib, misalnya pada para sayyid, ya, yang dari keturunan Bani Hasim dan juga Bani Abdul Muthalib. Ini terdapat di dalam kitab Mizan Kubro. Artinya meskipun pendapat-pendapat yang memperbolehkan ini, banyak ulama yang menentang, banyak ulama yang tidak menggunakan ini, akan tetapi mayoritas ulama melarang ataupun tidak memakai qaul ini, tetap menggunakan pendapat yang bahwa zakat fitrah tidak diperbolehkan untuk dipakai guna pembangunan masjid, madrasah, ataupun untuk guna membeli kain kafan untuk mayit. Akan tetapi ini harus disampaikan bahwa ikhtilaf, perbedaan para pendapat ulama ini merupakan sesuatu yang wajar-wajar saja. Dan mereka, para ulama-ulama mujtahid ini, tentu di dalam menyampaikan pendapatnya ataupun menetapkan hukum selalu ada pertimbangan-pertimbangan hukum. Karena mereka bukan orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang mengedepankan nafsunya, akan tetapi selalu mengedepankan argumen, bukan sentimen, mengedepankan ilmu, dan juga mengedepankan hati dan juga perasaan. Dan juga kondisioner, ya, melihat kondisi sosial, kondisi yang waqi'iyah, ya. Jadi, dan tentu selalu kembali kepada asas limaslahatil ummah, untuk kemaslahatan umat dan juga untuk kemaslahatan agama. Jadi terjadi perbedaan pendapat para ulama bukan merupakan menang-menangan ataupun pendapat yang didasari karena ananiyah, ya, ego ataupun nafsu, tidak. Tapi para ulama ini berbeda pendapat tentu tetap berdasarkan untuk kepentingan umat, kepentingan agama ini. Jadi tidak usah alergi terhadap masalah-masalah yang terjadi di kalangan para ulama tentang perbedaan pendapat ulama dalam urusan-urusan fikih. Jadi dalam urusan zakat ini, ya, bahkan ulama-ulama, ustadz-ustadz, kita sudah sering dengar, kita bisa sering melihat pendapat-pendapat para ulama di Indonesia ini, di Nusantara ini, menyampaikan tentang berbagai pendapat tentang masalah zakat yang ditasarufkan digunakan untuk pembangunan masjid. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, tetapi mereka sama-sama punya hujjah, sama-sama punya referensi dan dalil-dalil yang mereka jadikan rujukan. Kemudian kalau kita melihat di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Fakhruddin, ya, Imam Fakhruddin Ar-Razi, di dalam kitab beliau yaitu Mafatihul Ghaib, pada halaman yang ke-127 pada juz yang ke-10, di sini ada quluhu
Wa'lam anna dhahiral lafzi fi qoulihi wa fi sabilillahi la yujibu al-qasra ala kullil ghuzzati. Wa'lam, ketahuilah bahwa anna dhahiral lafzi fi qoulihi wa fi sabilillah, bahwa sesungguhnya dhahirnya lafaz di dalam firman Allah, yaitu wa fi sabilillah, ya, di dalam 8 asnaf ini kan diantaranya adalah untuk wa fi sabilillah. Di dalam ayat itu la yujibu al-qasra ala kullil ghuzzati, bahwa sesungguhnya kalimat itu, ayat di dalam ayat itu tidak ditertentukan hanya mencakup tentang setiap orang yang berperang dengan menggunakan senjata. Jadi sabilillah tidak hanya diartikan sebagai orang yang berperang membawa senjata, akan tetapi falihada al-makna naqala al-Qufal fi tafsirihi. Kemudian Imam Qufal menukil di dalam kitab tafsir beliau, yaitu menukil dari sebagian an ba'dil fuqaha'i, dari sebagian pendapat ulama-ulama fuqaha, ulama-ulama ahli hukum fikih, bahwa sesungguhnya annahum ajazu sarafa sadaqati ila jami'i wujuhil khairi, ya, bahwa sesungguhnya zakat ini diperbolehkan, di ajazu itu diperbolehkan, ya, untuk diberikan kepada atau ditasarufkan, digunakan untuk segala macam persoalan-persoalan yang membawa kebaikan secara umum bagi umat, ya. Jadi mendistribusikan zakat ini ke semua sektor kebaikan, ya, itu diperbolehkan. Contohnya min takfinil mauta wa bina'il husuni wa imaratil masajidi. Yang pertama adalah, contohnya adalah min takfinil mauta, untuk biaya mengkafani mayit muslim, ya. Kemudian wa bina'il husuni, atau untuk membangun pertahanan, untuk biaya membangun benteng atau pertahanan kaum muslimin. Kemudian wa imaratil masajidi, atau wa imaratil masajidi, dan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan masjid, misalnya untuk membeli karpet yang sudah bolong-bolong semua, untuk membeli lampu yang sudah mati, ya. Dan bahwa li'anna qauluhu wa fisabilillah, alasannya karena sesungguhnya firman Allah di dalam wa fisabilillah ini adalah amun fil kulli, yaitu sifatnya umum. Jadi tidak hanya ditertentukan sabilillah itu orang yang mengangkat pedang atau membawa senjata untuk berperang, akan tetapi min kulli khair, atau min maslahatil ummah, tentang kemaslahatan umat. Jadi bahwa meskipun pendapat ini banyak yang menentangnya, mayoritas ulama banyak yang menentangnya, tetapi ini ilmu, harus saya sampaikan. Kalau kita merujuk pada pendapat pribadi, mungkin kita yang di lapangan melihat kondisi yang sebenarnya, bahwa tentu kalau kita melihat bahwa misalnya hasil pemungutan zakat, ya, pengambilan zakat ini, kemudian kita melihat fakir miskin ini hanya mendapatkan 3 kilo, atau, ya, kemudian kok akhirnya sisa itu digunakan untuk pembangunan masjid, itu saya secara pribadi tentu itu ada sesuatu kedoliman, ya. Jadi tidak boleh. Tetapi kalau mengambil sebagian saja untuk kepentingan-kepentingan yang memang darurat, ya, ataupun kepentingan-kepentingan yang memang diperlukan untuk masjid, misalnya memang tidak ada dana sama sekali untuk membeli karpet, untuk membeli sesuatu yang penting, maka menurut Al-Fakir lebih condong kepada ulama yang mengatakan tetap diperbolehkan. Jadi hukum fikih itu tidak saklek, karena hukum fikih itu selalu harus tobaqatan limuqtadal maqam wal hal, ya, harus sesuai dengan kondisi dan keadaan, situasi dan kondisi. Jadi perbedaan dalam urusan fikih itu sesuatu yang wajar-wajar saja, selama perbedaan itu tetap membawa kemaslahatan bagi umat dan bagi agama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Al-Fakir mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kalau ada kesalahan-kesalahannya itu semata-mata karena kebodohan dari Al-Fakir. Setelah tadi Al-Fakir membacakan beberapa kitab, yaitu ada 3 kitab. Pertama, kitab Bugyatul Mustarsyidin, itu kitab fikih juga yang berpendapat tentang ketidakbolehannya ataupun dilarang, atau pendapat ulama yang melarang tentang mendistribusikan zakat, mentasarufkan zakat kepada masjid atau kepentingan-kepentingan yang lainnya. Kemudian pada Rahmatul Ummah, ya, Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'imah, ini juga berpendapat yang sama, tidak memperbolehkannya. Artinya masjid tidak memiliki hak untuk mengambil zakat
dari uang dari zakat fitrah ataupun hasil dari sesuatu yang diambil melalui zakat fitrah. Kemudian di dalam kitab Mizanul Kubro ini adalah ulama yang membolehkan ya. Bahkan di sini dikatakan ittafaqo ala imatul arba'atu ala annahu yajuzu iradu zakati li bina'i masjidin aw takfin mayitin. Ulama 4 mazhab sepakat bahwa diperbolehkan mengambil zakat ini untuk guna membangun masjid ataupun mengafani mayit. Kemudian tadi saya juga sudah membacakan referensinya yang diambil dari kitab Mafatihul Ghaib ya, kitab yang ditulis oleh Imam Fakhruddin atau Imam Ar-Razi ya pada juz yang ke-10 halaman 127, bahwa di sini para ulama tidak hanya satu pendapat dalam persoalan-persoalan zakat ini. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab.